Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat segenap jamaah kami Al-Qahhar yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini dengan pertolongan Allah, dengan takdir Allah, dengan izin Allah. Alhamdulillah, kita dapat diperkumpulkan kembali di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah ini, yang insya Allah perkumpulan kita malam hari ini dalam rangka mendekatkan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah semoga hadirnya kita, kumpulnya kita, duduknya kita di masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Saya teringat sebuah yang dihikayatkan oleh seorang hamba Allah yang luar biasa pengabdiannya kepada Tuhannya. Yang dimaksudkan adalah Luqmanul Hakim. Walaupun bukan seorang rasul, bukan juga seorang nabi, hanya seorang tukang pencari kayu bakar, namun namanya diabadikan dalam Al-Quran, senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12 sampai ayat 19, Allah banyak sekali memuji-muji nama hambanya, yaitu Luqmanul Hakim. Di antaranya walaqad ataina Luqmanal hikmah. Banyak sekali namanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Luqmanul Hakim hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam yang usianya sampai 1000 tahun. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Ya Rabbal, mau hidup sampai 1000 tahun? Kenapa diaminin? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa kata beliau? Nasihat kepada putranya, juga kepada kita sebagai jamaah Masjid Jami Al-Qahhar. Apa kata beliau? Ya bunayya innan nasa talatatu atlatin. Anakku, wahai putraku, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Di badan kita ini ada 3 bagian.
tulutun lillah, sepertiga bagian yang pertama buat Allah, wa tulutun linafsihi, dan sepertiga bagian yang kedua buat dirinya sendiri, wa tulutun liduni, dan sepertiga yang ketiga dari bagian badan kita itu buat cacing-cacing tanah. Lalu kita bertanya, yang buat Allah itu apaan? Sepertiga bagian yang pertama yang buat Allah, kata Luqmanul Hakim, faruhu, ruhnya. Ruh begitu keluar dari jasad seseorang, begitu orang mati. Ini mati apa meninggal nih? Meninggal apa mati? Emang jamaah di sini kalau baca doa iftitah ini wa nusuki wa mahyaya wa mamati, apa wa mamati? Udah nggak usah dibahas, sama aja. Wa mamati bahasa Arab, meninggal bahasa kita. Nggak usah dibahas ya Pak ya. Nggak usah dibahas. Yang jelas ketika manusia meninggal dunia, ruh keluar dari jasad, kita dengar berita duka cita. Apa yang dianjurkan dalam agama kita untuk kita baca, untuk kita sebutkan di lisan kita? Tidak ada lain kalimat kecuali ini. Yang nggak mau baca berarti takut mati nih. Inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya kami datang dari Allah dan sesungguhnya kami kembali pulang kepada Allah. Kemudian sepertiga bagian dari badan kita yang kedua buat dirinya sendiri. Buat dirinya sendiri kita bertanya, yang buat dirinya itu apaan? Luqmanul Hakim menjawab, kata Luqmanul Hakim, yang buat dirinya itu adalah fa'amaluhu, amalan-amalannya. Jadi amalan yang kita amalkan Bapak Ibu bukan buat Allah, bukan buat orang lain, tapi buat siapa? Buat dirinya sendiri. Makanya ketika manusia, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, kalau seandainya ada yang beramal, tidak ada yang melakukan perintah-perintah Allah, apakah Allah rugi jadi Tuhan? Rugi enggak? Begitu juga sebaliknya, ketika umat manusia, hamba Allah, makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya beramal, semuanya melakukan perintah daripada Allah. Apakah Allah untung jadi Tuhan? Untung enggak? Karena memang itu amalan bukan buat amalan. Buat siapa yang kita amalkan Bapak? Buat siapa? Ya buat kita sendiri. Makanya ketika kita beramal kudu ikhlas. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah Allah tegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Andor kekenyangan kolok kayaknya nih. Apa ketegasan Allah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah? Tidaklah aku perintahkan kalian, makhluk-makhluk Allah, untuk menyembah kepada Allah, illa kecuali mukhlishina lahuddin, dengan keikhlasan, dengan benar-benar tulus saat beramal dan beribadah kepada Allah. Numpang tanya Bapak sekalian, Ibu sekalian yang kumpul di tempat ini, jawab, biar jelas jawabnya, jangan ada dusta di antara kita. Apakah kita ikhlas
kumpul hadir dari tadi sampai sekarang belum keluar, belum selesai. Ikhlas nggak? Yang benar ikhlas nggak? Kalau ikhlas berarti seneng dong hadir kumpul di tempat ini. Seneng nggak? Kalau senang berarti gembira dong hadir kumpul di tempat sini. Gembira nggak? Kalau emang gembira berarti seneng dong kalau nanti selesai acara kita sampai 11:30. Senang nggak? Kuat nggak? Main kuat aja, mentang-mentang duduk. Aneh berdiri, udah begitu aneh pulangnya jauh lagi. Mentang ya. Udah, yang penting kita beramal dalam kitab bernama Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar, karya seorang imam al-allama Asy-Syaikh Abdurrahim ibn Ahmad al-Qadhi. Dalam kitab tersebut ada hadis baginda Rasul. Apa kata Rasul? Innal qabra, sesungguhnya kuburan itu, yunadi, memanggil-manggil kita setiap harinya, kulla yaumin khamsa marratin, 5 kali setiap harinya memanggil kita. Kita sebagai calon penghuninya dipanggil sama kubur 5 kali setiap harinya. Numpang tanya, Bapak ngedenger nggak? Berarti sama saya. Karena memang kita enggak ngedengar, akhirnya kita umat manusia banyak yang lupa sama kematian. Betul enggak? Takut sama kematian, betul enggak? Karena memang kita enggak dengar, padahal memang setiap harinya kuburan memanggil-manggil kita. Cuma satu yang saya bahas, salah satu dari yang 5 itu kata kuburan, ana baitut turab, saya ini adalah tempatnya tanah, atas bawah tanah. Betul? Kanan kiri, depan belakang tanah. Makanya kata kuburan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita semua pindah dari kehidupan alam dunia ini kepada kehidupan alam kubur, jangan lupa kalian bawa yang namanya spring bed, bawa yang namanya kasur, bawa yang namanya tempat tidur yang empuk, biar kita pakai untuk kita istirahat. Dalam kubur begitu lama, saking lamanya kita hidup, lebih lama kehidupan di alam kubur dibandingkan kehidupan alam. Biar nyaman kita istirahatnya, bawa tempat tidur yang empuk. Lalu kita bertanya, apa yang kita bisa bawa, yang kita bisa jadikan spring bed, yang bisa kita jadikan tempat tidur? Kuburan ngasih bocoran. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya Pak ya, ini rahasia. Kata kuburan, yang bisa dijadikan spring bed, yang bisa dijadikan tempat tidur, kata kuburan itu adalah wahwa al-a'malus sholihah, amalan yang saleh. Jadi amalan-amalan yang bapak-bapak, ibu-ibu, yang ibu bapak amalkan dengan tulus, ikhlas karena Allah, nanti di kuburan menjadi spring bed, menjadi tempat tidur. Mudah-mudahan sholat sunat tarawih dan witir kita setiap malam selama bulan Ramadan di alam muka bumi ini, mudah-mudahan Allah jadikan spring bed, tempat tidur buat kita pakai nanti di dalam kubur. Berarti yang ngaminin mau buru-buru mati. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa? Sepertiga yang ketiga dari badan kita. Yang ketiga liduni, buat cacing tanah. Ini kalau kita meninggal dunia, ruh keluar dari jasad, buru-buru diurus. Itu kan sunnahnya ya, dimandiin, dikafanin, kemudian disolatin, dianterin, lalu diturunin jasadnya ke liang lahat, diuruklah itu jasad, bener nggak? Dan pada akhirnya dipersembahkan untuk cacing, karena memang jasad nggak diperluin lagi, betul nggak? Saat jasad sudah ditinggalkan yang namanya ruh, badan pun tak berharga
saat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak lagi sudi bersama. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Semula diri yang dipuja kini jadi bangkai yang tak berguna. Badan dan wajah indah yang dulu dipuja-puja kini tidak ada lagi orang yang sunya menjadi santapan cacing. Itulah lagu Sebujur Bangkai. Tapi tenang aja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya punya amalan. Kalau memang kita amalkan dengan rutin, kita amalkan dengan dawam, insya Allah kita punya jasad Allah jaga, Allah pelihara sehingga jasad kita utuh walaupun udah ribuan tahun diuruk sama tanah. Mau nggak? Saat kita meninggal dunia lalu kita punya jasad begitu diuruk sama tanah, Allah jaga, Allah pelihara sampai kita punya badan jadi utuh. Mau nggak? Kalau emang mau, nanti kalau emang diundang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.